Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wiranata, NIM 8567500452. Di sini saya akan menjelaskan modul 11 tentang karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika. Kegiatan belajar 1. Warga negara yang cerdas. A. Konsep dasar negara. Warga negara dalam bahasa Inggris disebut citizen, dalam bahasa Yunani yakni civis atau asal katanya cipius yang berarti penduduk sipil atau citizen. Menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Selain itu dijelaskan bahwa negara dibagi menjadi dua golongan, yaitu A yang menguasai atau yang memerintah, B yang dikuasai atau yang diperintah. B. Karakteristik warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetensi. Warga negara kompetensi sejumlah kemampuan yang direfleksikan dalam perilaku atau perbuatan sehari-hari terkait dengan kompetensi warga negara. Seorang ahli yang bernama Ricci mengemukakan ada 6 kompetensi dasar atau basic kompetensi warga negara, yaitu 1. Kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi. 2. Membina ketertiban. 3. Membuat keputusan. 4. Berkomunikasi. 5. Menjalin kerjasama. Dan 6. Melakukan berbagai macam kepentingan secara benar. 1. Kemampuan memperoleh dan menggunakan informasi. Manfaat memperoleh informasi diantaranya: A. Memperluas wawasan pemikirannya. B. Mengetahui perkembangan informasi yang terjadi sehingga dia tidak digolongkan sebagai orang yang ketinggalan informasi. C. Meningkatkan keterampilan dalam mengambil keputusan. D. Mendorong keterampilan berpikir kritis dan kreatif. 2. Menjaga dan membina ketertiban. Ketertiban dalam kehidupan masyarakat akan terwujud apabila setiap warga negara memiliki kesadaran yang kuat segala peraturan atau norma-norma yang berlaku serta mampu mengamalkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. 3. Membuat keputusan. Warga negara yang cerdas atau civic inteligensi adalah warga yang mampu mengambil keputusan secara cerdas, di mana pengambilan keputusan itu tidak didasari oleh sikap yang emosional, melainkan oleh sikap dan tindakan yang rasional, logis, dan sistematis. Keputusan yang didasari pemikiran dan spirit yang rasional, sistematis, dan logis akan menjadikan keputusan tersebut memiliki kebermanfaatan meaningfulness bagi diri sendiri maupun bagi warga masyarakat lainnya. 4. Kemampuan berkomunikasi. Dalam teori komunikasi, kita mengenal adanya unsur-unsur komunikasi, yaitu pembicara, pesan, media, dan penerima pesan. Komunikasi yang hendaknya dibangun oleh warga negara yang cerdas adalah komunikasi yang memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga komunikasi yang terjalin benar-benar berjalan secara efektif atau effective communication. 5. Kerjasama. Sikap yang dikembangkan dari kesadaran adalah menjalin kerjasama yang baik sesama warga masyarakat dengan cara menghindari sikap-sikap egoistik, materialistik, liberalistik, dan otoriter. Sebaliknya, sikap yang harus dikembangkan adalah sikap-sikap yang dikonsepkan oleh Bartal sebagai proses sosial yang yaitu bentuk-bentuk positif dan perilaku masyarakat kepada masyarakat lain atau kepada dirinya sendiri. 6. Melakukan berbagai kepentingan dengan benar.
Warga negara yang cerdas senantiasa menempatkan kepentingannya dalam konteks kepentingan orang lain. Artinya dalam menggunakan kepentingan tersebut selalu memperhatikan atau mempertimbangkan keberadaan kepentingan orang lain. Pada sisi lain, peka terhadap keberadaan orang lain. Dengan cara seperti itu akan dapat dihindari adanya pertengkaran kepentingan atau konflik yang potensial dalam mengganggu kehormatan kehidupan masyarakat. C. Dimensi-dimensi kecerdasan warga negara. Warga negara yang cerdas memiliki peranan yang penting untuk berkiprah secara optimal dalam rangka mengangkat kembali bangsa Indonesia menuju peradaban baru yang lebih modern dan demokratis. Dengan warga negara yang cerdas, itu di samping akan mengangkat martabat bangsa yang kompetitif dalam pencaturan global saat ini. Kecerdasan intelektual harus di-backup dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan moral agar dapat implementasinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta norma-norma yang berlaku. Kegiatan belajar 2. Warga negara yang partisipatif. A. Pengertian partisipasi. Partisipasi merupakan salah satu ciri warga negara yang baik bagi seorang warga negara untuk tidak berpartisipasi, karena partisipasi merupakan suatu keharusan bagi warga negara. Sebagai pemilik kedaulatan, secara umum partisipasi dapat dirumuskan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam proses bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan warga negara berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintah. B. Partisipasi politik. Partisipasi politik yaitu kegiatan warga negara preman atau private citizen yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintahan lebih lanjut. Atau Huntington dan Nelson menekankan 3 hal terkandung dalam pengertian partisipasi politik tersebut, yaitu pertama, partisipasi mencakup kegiatan politik yang objek kedua yang dimaksud warga negara preman adalah warga negara sebagai perorangan dalam berhadapan dengan masalah politik. Ketiga, kegiatan dalam partisipasi ini difokuskan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. 2. Aktif dalam partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya otorisasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. 3. Aktif dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Lembaga swadaya masyarakat atau sering juga disebut dengan organisasi non-pemerintah atau dalam bahasa Inggris non-governmental organization merupakan wadah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mewujudkan cara berpolitik. 4. Diskusi politik. Agar partisipasi politik warga negara sebagaimana dikemukakan di atas dalam dilaksanakan dengan baik, maka ada beberapa sikap yang harus dihindari, yaitu apatis, sinis, alienasi, dan anemie. C. Partisipasi sosial. Partisipasi sosial, warga negara erat hubungannya dengan kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai anggota masyarakat untuk terlibat atau ikut serta dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Partisipasi sosial warga negara akan dilakukan dengan baik manakala didukung oleh kepekaan sosial atau social sensitivity, yakni kondisi seorang atau individu warga negara yang mudah dan cepat beraksi terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan. D. Partisipasi dalam bidang ekonomi. Partisipasi dalam bidang ekonomi yang dilakukan setiap warga negara dapat mendorong atau mengacu pertumbuhan serta perkembangan ekonomi
yang mapan. Contoh partisipasi dalam bidang ekonomi yang dapat dilakukan masyarakat antara lain sebagai berikut. A. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku. B. Hemat dan cermat dalam menggunakan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan. C. Mensosialisasikan gerakan menabung untuk jaminan kehidupan masa yang akan datang yang lebih baik dan cerah. E. Partisipasi bidang budaya. Keanekaragaman dan kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia sudah barang tentu harus dijaga dan dilestarikan, bahkan harus dikembangkan lebih baik lagi. Tujuan ini dapat dicapai manakala warga negara berperan serta atau terlibat secara aktif untuk menjaga dan melestarikan budaya bangsa itu. Beberapa contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan partisipasi dalam bidang budaya itu yaitu: 1. Menghilangkan etnosentrisme dalam chauvinisme. 2. Mencintai budaya lokal dan nasional. 3. Melakukan berbagai inovasi kreatif untuk menyokong perkembangan budaya daerah. Baiklah, itulah pemaparan materi modul 11 dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.